Pada masa ketika Makkah masih dikuasai sepenuhnya oleh adat lama dan kekuatan suku, sekitar akhir abad ke-6 Masehi, Naufal bin Khuwailid tumbuh sebagai bagian dari wajah keras kota itu. Ia berasal dari keluarga yang terpandang di tengah Quraisy, keluarga yang terbiasa memerintah, menekan, dan tidak memberi ruang bagi perbedaan. Sejak remaja, Naufal telah dididik untuk percaya bahwa kekuasaan adalah hak mereka yang berani merebut dan mempertahankannya dengan tangan sendiri. Di rumahnya, kata-kata lembut jarang terdengar. Ayahnya sering berkata, "Di Makkah, siapa yang ragu akan diinjak? Jangan pernah ragu." Kalimat itu tertanam kuat di benaknya. Sekitar tahun 585 Masehi, ketika Naufal mulai aktif dalam perdagangan dan pertemuan suku, wataknya dikenal cepat marah dan sulit diajak berdamai. Dalam sebuah pertemuan dagang, seseorang pernah menegurnya karena menaikkan harga secara sepihak. Naufal menjawab dengan dingin, "Aku tidak memaksa siapapun membeli. Jika kau tidak sanggup, menyingkirlah." Ucapan itu menggambarkan caranya memandang dunia, tanpa empati, tanpa kompromi. Ketika Muhammad bin Abdullah mulai menyampaikan ajaran tentang satu Tuhan pada sekitar tahun 610 Masehi, Naufal adalah salah satu orang yang paling cepat menunjukkan penentangan. Baginya, ajaran itu bukan hanya soal agama, tetapi ancaman langsung terhadap kekuasaan Quraisy dan martabat berhala yang selama ini menjadi pusat kehidupan Makkah. Pada suatu malam, di dekat Ka'bah, ia berkata kepada sekelompok pemuka, "Jika satu Tuhan ini diterima, apa gunanya patung-patung kita? Apa gunanya kita menjaga Ka'bah jika semua orang merasa sama di hadapan Tuhan mereka?" Seorang yang mendengarkan berkata, "Mungkin ajaran itu hanya akan berlalu." Naufal menggeleng keras, "Tidak, api kecil jika dibiarkan akan membakar rumah." Sejak saat itu, Naufal termasuk yang paling aktif memburu dan menekan kaum muslim. Pada tahun 612 Masehi, ia memimpin sekelompok orang untuk mengawasi pergerakan mereka. Ia tidak segan menggunakan ancaman dan kekerasan. Dalam satu kejadian, ia menarik seorang muslim muda ke tengah kerumunan dan berkata dengan suara lantang, "Kau membuat aib bagi keluargamu." Pemuda itu menjawab dengan tenang meski tubuhnya gemetar, "Aku hanya mengikuti apa yang aku yakini benar." Naufal membalas dengan tawa sinis, "Keyakinan tidak akan menyelamatkanmu dari derita." Pada tahun 613 hingga 615 Masehi, tekanan terhadap kaum muslim semakin meningkat. Naufal sering terlihat di antara mereka yang menyiksa, mengikat, dan mempermalukan orang-orang yang baru memeluk Islam. Dalam satu percakapan yang diingat oleh saksi, Naufal berkata kepada seorang yang terbaring lemah di pasir panas, "Ucapkan satu kalimat saja, kembali pada apa yang kami sembah." Orang itu menjawab pelan, "Aku tidak bisa." Naufal menunduk dan berkata dengan nada dingin, "Kalau begitu, bersiaplah untuk rasa sakit yang lebih lama." Ketika boikot terhadap Bani Hashim diberlakukan sekitar tahun 616 Masehi, Naufal termasuk pendukung terkuatnya. Ia berkata, dalam pertemuan Quraisy, "Biarkan mereka terkurung, kelaparan akan membuat mereka menyerah." Namun, tahun-tahun berlalu dan boikot itu gagal mematahkan keyakinan kaum muslim. Sebaliknya, simpati mulai tumbuh diam-diam di hati sebagian orang Makkah. Pada tahun 622 Masehi, kabar hijrah ke Yatsrib menyebar. Naufal mendengarnya dengan wajah tegang. Mereka pergi, tapi bayangan mereka masih menghantui Makkah. Katanya kepada seorang kerabat. Kerabat itu menjawab, "Mungkin ini akhir." Naufal membantah, "Belum, selama mereka hidup, ancaman itu ada." Ketika berita tentang persiapan pertempuran sampai ke Makkah pada awal tahun 624 Masehi, Naufal tanpa ragu ikut dalam pasukan. Di perjalanan menuju Badar, ia berbincang dengan seorang prajurit. Prajurit itu bertanya, "Apakah kita benar-benar perlu berperang?" Naufal menjawab, "Perang ini bukan pilihan, ini keharusan. Jika kita kalah, kita kehilangan segalanya."
Pada hari pertempuran, bulan Ramadan tahun kedua Hijriah, suasana tegang menyelimuti padang Badar. Naufal berdiri dengan pedang di tangan, matanya menyapu barisan lawan. Ia berteriak, "Hari ini kita akhiri semua ini." Namun, pertempuran berjalan di luar dugaan. Barisan Quraisy mulai goyah. Dalam kekacauan itu, Naufal terlibat pertempuran sengit. Nafasnya berat, lengannya terasa panas. Ia sempat berkata kepada dirinya sendiri, "Tidak mungkin kita kalah." Namun, takdir berkata lain. Naufal bin Khuwailid gugur di medan Badar pada tahun 624 Masehi. Kematian itu menjadi salah satu tanda runtuhnya kekuatan lama Quraisy. Bagi mereka yang mengenalnya, Naufal adalah simbol kekerasan dan penolakan terhadap perubahan. Bagi sejarah, ia menjadi pelajaran tentang bagaimana kekuasaan yang dibangun di atas penindasan akhirnya runtuh. Beberapa hari setelah pertempuran, seorang penduduk Makkah berkata kepada temannya, "Orang-orang seperti Naufal percaya mereka abadi." Temannya menjawab pelan, "Tidak ada yang abadi selain perubahan." Kisah Naufal terus dikenang, bukan sebagai pahlawan, tetapi sebagai gambaran jelas tentang akhir dari sebuah zaman yang menolak cahaya baru. Setelah kabar kekalahan Quraisy di Badar menyebar, suasana Makkah berubah drastis. Rumah-rumah yang biasanya ramai oleh tawa dan pertemuan dagang kini dipenuhi bisik-bisik dan wajah muram. Nama Naufal bin Khuwailid disebut berulang kali, bukan dengan kebanggaan, melainkan dengan keterkejutan dan ketakutan. Ia adalah salah satu orang yang selama ini dianggap tak tergoyahkan. Dan kini jasadnya tertinggal di padang Badar, jauh dari rumah yang pernah ia banggakan. Di sebuah rumah di Makkah, beberapa hari setelah pertempuran, sekelompok orang berkumpul. Salah seorang di antara mereka berkata, "Naufal telah mati. Jika orang sekeras dia bisa gugur, apa yang akan terjadi pada kita?" Yang lain menjawab dengan suara pelan, "Mungkin ini pertanda bahwa zaman sedang berubah." Percakapan semacam itu menyebar dari satu sudut kota ke sudut lain, menandai retaknya kepercayaan diri Quraisy. Keluarga Naufal sendiri diliputi duka dan kebingungan. Seorang kerabatnya duduk termenung dan berkata, ia selalu yakin kekuatan adalah segalanya. Istrinya dengan mata sembab menjawab lirih, ia tidak pernah membayangkan dunia tanpa kekuasaan. Anak-anaknya mendengar percakapan itu dalam diam, menyadari bahwa nama besar ayah mereka kini menjadi bagian dari cerita kekalahan. Di sisi lain, di Madinah, kaum Muslim mengenang peristiwa Badar sebagai kemenangan yang tidak terduga. Dalam perbincangan mereka, nama Naufal disebut sebagai contoh nyata bahwa penindasan tidak akan bertahan selamanya. Seorang Muslim berkata kepada temannya, ia pernah berkata, keyakinan tidak akan menyelamatkan kita. Hari ini, keyakinan itulah yang membuat kita berdiri. Temannya mengangguk, dan mereka yang hanya mengandalkan kekerasan, satu persatu jatuh. Namun, kisah Naufal tidak berhenti pada kematiannya. Ingatan tentang kekejamannya masih hidup dalam benak mereka yang pernah disiksanya. Seorang mantan budak yang pernah merasakan cambukan berkata bertahun-tahun kemudian, aku masih ingat wajahnya, dingin, tanpa ragu. Tapi kini aku juga ingat bahwa wajah itu tidak berkuasa selamanya. Kata-kata itu diwariskan sebagai pelajaran kepada generasi berikutnya. Tahun-tahun setelah Badar menunjukkan perubahan yang semakin jelas, perdagangan Quraisy terguncang, rasa takut mulai menggerogoti para pemuka. Setiap kali mereka mengingat Naufal, mereka mengingat bahwa kekuatan lama bisa runtuh dalam satu hari. Seorang tua di Makkah berkata kepada anak mudanya,
Belajarlah dari Naufal. Ia menolak mendengar dan sejarah tidak menunggunya. Dalam cerita-cerita malam, orang-orang mulai mengisahkan Naufal bukan sebagai tokoh yang patut ditiru, melainkan sebagai peringatan. Ia keras karena takut kehilangan kekuasaan, kata seorang pencerita, dan ketakutan itu membutakannya. Anak-anak mendengarkan dengan mata terbuka lebar, memahami bahwa kekuatan tanpa keadilan membawa kehancuran. Seiring berjalannya waktu, kisah ini terus berkembang, diceritakan ulang dengan detail percakapan dan peristiwa, menjadi bagian dari ingatan kolektif tentang masa transisi besar di Jazirah Arab. Naufal bin Khuwailid tetap dikenang, bukan karena kejayaannya, tetapi karena kejatuhannya menandai akhir sebuah era dan awal dari perubahan yang tidak bisa dihentikan. Dan di setiap pengisahan terselip pesan yang sama, bahwa sejarah bergerak maju, membawa serta mereka yang berani berubah dan meninggalkan mereka yang bersikeras bertahan pada kekerasan semata. Waktu terus berjalan dan bayang-bayang Naufal bin Khuwailid tidak serta-merta hilang dari Makkah. Justru setelah kematiannya, ingatan tentang dirinya berubah menjadi cermin yang menakutkan bagi banyak orang Quraisy. Setiap kali matahari terbit di balik bukit-bukit batu, orang-orang teringat bahwa kota yang selama ini mereka anggap tak terkalahkan, pernah dipukul telak oleh sekelompok kecil orang yang mereka remehkan. Nama Naufal sering muncul dalam percakapan sebagai contoh tentang betapa keyakinan lama bisa runtuh ketika dihadapkan pada arus perubahan. Pada tahun 625 Masehi, setahun setelah Perang Badar, Makkah masih diliputi rasa dendam dan keinginan membalas. Beberapa pemuka Quraisy berkumpul dan berbicara tentang kekalahan. Salah seorang berkata, Naufal tidak akan membiarkan ini terjadi jika ia masih hidup. Yang lain menjawab dengan nada pahit, justru karena orang seperti dia, kita tidak melihat tanda-tanda kekalahan. Percakapan itu menunjukkan bahwa bahkan di antara mereka sendiri, warisan Naufal diperdebatkan. Di sudut lain kota, seorang perempuan tua yang pernah menyaksikan Naufal menyiksa seorang muslim berkata kepada cucunya, "Dulu aku takut padanya. Sekarang aku hanya melihatnya sebagai orang yang tersesat oleh kesombongannya." Cucunya bertanya, "Apakah ia jahat sejak lahir?" Perempuan itu menggeleng pelan. "Tidak, ia memilih menjadi keras karena dunia mengajarinya bahwa kekerasan adalah jalan." Sementara itu, di Madinah, kisah Naufal diceritakan sebagai bagian dari ingatan kolektif tentang masa penindasan. Orang-orang yang dulu bersembunyi dan disiksa mulai berbicara lebih terbuka. Seorang lelaki berkata dalam sebuah pertemuan, "Aku masih ingat suara Naufal ketika ia berkata, 'Aku akan menyerah.'" Lelaki lain menimpali, "Dan sekarang kita yang berdiri, sementara namanya tinggal cerita." Percakapan itu bukan untuk membanggakan kemenangan, melainkan untuk mengingatkan betapa mahalnya harga keyakinan. Tahun-tahun berikutnya membawa perubahan yang semakin nyata. Pada tahun 626 Masehi, hubungan antara Makkah dan Madinah masih diwarnai ketegangan. Setiap kali Quraisy bersiap menghadapi kaum Muslim, bayangan Badar selalu muncul. Seorang pemuda Quraisy berkata kepada ayahnya, "Aku tidak ingin mati seperti Naufal." Ayahnya menatapnya lama sebelum menjawab. Ia mati mempertahankan apa yang ia yakini, tetapi ia tidak pernah mau mendengar. Nama Naufal juga menjadi bahan renungan bagi generasi muda Makkah. Mereka mendengar cerita tentang keberaniannya, tetapi juga tentang kebutaannya. Dalam satu percakapan malam, seorang pemuda berkata, "Ia kuat, tetapi sendirian." Temannya menjawab, "Kekuatan tanpa arah hanya membawa kehancuran." Kata-kata itu menunjukkan perubahan cara berpikir yang perlahan
namun pasti. Pada tahun 628 Masehi, ketika perjanjian damai mulai dibicarakan, beberapa orang Quraisy teringat bagaimana Naufal selalu menolak kompromi. Seorang dari mereka berkata, jika ia hidup, ia akan menentang perjanjian ini. Yang lain menjawab, dan mungkin kita akan terus berperang tanpa akhir. Dari sini, terlihat bahwa kematian Naufal membuka ruang bagi pendekatan yang lebih berhati-hati. Bagi keluarga Naufal, tahun-tahun itu adalah masa refleksi yang sunyi. Anak-anaknya tumbuh dengan membawa nama besar yang berat. Salah seorang dari mereka pernah berkata kepada ibunya, "Ayah dikenal karena kekerasannya." Ibunya menjawab dengan suara lembut, "Ia juga manusia yang dibentuk oleh zamannya." Jawaban itu tidak membenarkan, tetapi mencoba memahami. Ketika Makkah akhirnya mengalami perubahan besar pada tahun 630 Masehi, orang-orang kembali mengingat Naufal sebagai bagian dari masa lalu yang telah berlalu. Seorang penduduk Makkah berkata, "Jika Naufal melihat hari ini, ia tidak akan mengenali kota ini." Temannya menjawab, "Karena kota ini belajar dari kesalahan orang-orang seperti dia." Kisah Naufal bin Khuwailid terus hidup dalam cerita yang diceritakan dari mulut ke mulut, bukan untuk menghidupkan kembali kebenciannya, tetapi untuk mengingatkan bahwa kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan akan runtuh ketika ketakutan itu tidak lagi bekerja. Ia menjadi gambaran tentang bagaimana seseorang bisa begitu yakin berada di sisi yang benar, namun menolak melihat tanda-tanda perubahan di sekelilingnya. Dan hingga bertahun-tahun kemudian, ketika orang-orang berbicara tentang masa awal Islam dan perlawanan Quraisy, nama Naufal selalu muncul sebagai simbol kerasnya penindasan dan pahitnya kekalahan. Dari kisahnya, banyak yang belajar bahwa sejarah tidak hanya mencatat siapa yang menang, tetapi juga mengapa yang kalah jatuh. Kisah ini terus berlanjut, diwariskan kepada generasi berikutnya, agar mereka memahami bahwa kekuatan sejati bukan terletak pada kekerasan, melainkan pada kemampuan untuk berubah ketika kebenaran datang mengetuk. Tahun-tahun terus bergulir, dan meskipun jasad Naufal bin Khuwailid telah lama terkubur di Pasir Badar, pengaruh namanya tetap hidup dalam ingatan banyak orang. Di Makkah, setiap perubahan besar selalu diiringi bisikan tentang masa lalu, tentang orang-orang yang pernah berdiri paling keras menolak arus baru. Naufal sering disebut sebagai contoh paling jelas dari mereka yang merasa dunia harus berhenti pada cara lama, meskipun tanda-tanda perubahan telah nyata di depan mata. Pada sekitar tahun 631 Masehi, beberapa pemuda Quraisy yang telah memeluk Islam diam-diam berkumpul di salah satu rumah. Salah seorang dari mereka berkata, "Aku ingat cerita ayahku tentang Naufal." Ia berkata, ayahnya dulu gemetar jika melihat Naufal lewat. Pemuda lain menimpali, "Sekarang kita berjalan di jalan yang sama tanpa rasa takut." Kalimat itu bukan sekadar pernyataan keberanian, tetapi pengakuan bahwa masa teror telah berakhir. Orang-orang tua yang masih hidup dan pernah berinteraksi langsung dengan Naufal mulai menceritakan kisah yang lebih. Seorang lelaki berkata kepada anak-anaknya, "Naufal bukan hanya bengis, ia juga sangat yakin bahwa dirinya benar." Anak-anaknya bertanya, "Apakah keyakinan itu salah?" Lelaki itu menjawab pelan, "Keyakinan yang menutup telinga dari kebenaran akan berubah menjadi kesombongan." Percakapan semacam ini memperkaya cara pandang generasi baru terhadap sejarah. Di pasar Makkah, seorang pedagang tua pernah berkata kepada rekannya, "Dulu Naufal menguasai tempat ini dengan suaranya." Rekannya menjawab, "Sekarang tempat ini dikuasai oleh keadilan yang lebih luas." Mereka berdua terdiam sejenak, menyadari bahwa dunia yang mereka jalani kini berbeda jauh dari masa lalu. Bagi mereka yang pernah menjadi korban langsung,
luka batin tidak hilang begitu saja. Seorang lelaki yang dahulu disiksa Naufal berkata kepada anaknya, "Aku tidak membenci ayahmu jika kau mendengar namanya disebut." Anaknya bertanya heran, "Mengapa?" Ia menjawab, "Karena kebencian hanya akan membuat kita terjebak di masa lalu seperti dia." Kalimat itu menjadi pengakuan bahwa kemenangan sejati bukan hanya mengalahkan musuh, tetapi juga mengalahkan dendam. Dalam kisah-kisah yang diceritakan di Madinah, Naufal kerap muncul sebagai tokoh antagonis yang kuat. Namun para pencerita juga menekankan satu hal, bahwa Naufal adalah hasil dari lingkungan yang mengagungkan kekuatan fisik dan status suku. Ia dibentuk oleh zamannya, kata seorang pencerita, tetapi ia juga memilih untuk tetap keras ketika pintu perubahan terbuka. Pendengar mengangguk, memahami bahwa manusia selalu memiliki pilihan. Pada pertengahan abad ke-7 Masehi, ketika Jazirah Arab mulai berubah secara menyeluruh, kisah Naufal semakin sering dijadikan pelajaran moral. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, "Ingatlah Naufal, ia kuat, tetapi ia sendirian. Ia berani, tetapi ia menolak mendengar." Murid-murid itu mencatat dalam ingatan mereka bahwa kekuatan tanpa kebijaksanaan adalah beban. Bahkan, di antara keluarga Naufal sendiri, terjadi perubahan cara memandang masa lalu. Salah satu keturunannya berkata dalam sebuah percakapan keluarga, "Kita tidak bisa menghapus apa yang ia lakukan." Yang lain menjawab, "Tetapi kita bisa memilih jalan yang berbeda." Kalimat itu menandai usaha mereka untuk berdamai dengan sejarah tanpa mengulang kesalahan yang sama. Ketika orang-orang menoleh ke belakang dan mengenang Perang Badar, mereka tidak hanya mengingat kemenangan dan kekalahan, tetapi juga orang-orang yang menjadi simbol dari kedua sisi. Naufal bin Khuwailid berdiri sebagai simbol dari kekuatan lama Quraisy yang runtuh karena menolak perubahan. Ia menjadi bukti bahwa kekerasan mungkin menunda perubahan, tetapi tidak bisa menghentikannya. Hingga bertahun-tahun kemudian, di majelis-majelis ilmu dan percakapan sehari-hari, kisah Naufal terus diceritakan dan diperpanjang. Setiap generasi menambahkan sudut pandang baru, dialog baru, dan refleksi baru. Namun, inti ceritanya tetap sama, bahwa seorang lelaki yang pernah begitu ditakuti akhirnya menjadi pengingat tentang rapuhnya kekuasaan yang dibangun di atas ketakutan. Dan kisah ini tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus mengalir seperti sungai sejarah, membawa pesan bahwa manusia yang menolak mendengar suara zaman akan ditinggalkan oleh zaman itu sendiri. Naufal bin Khuwailid dengan segala kekerasan dan keyakinannya menjadi bagian abadi dari pelajaran tersebut, sebuah kisah yang akan terus dilanjutkan selama orang masih mau belajar dari masa lalu. Seiring berlalunya waktu, kisah tentang Naufal bin Khuwailid tidak lagi hanya hidup dalam ingatan orang-orang yang sezaman dengannya, tetapi juga menjelma menjadi cerita perenungan yang diwariskan dari satu generasi ke generasi berikutnya. Di rumah-rumah Makkah, di sudut-sudut Madinah, bahkan di perkampungan kecil di luar Hijaz, namanya disebut sebagai bagian dari cerita tentang masa ketika kekerasan merasa berhak menentukan arah dunia. Pada tahun 632 Masehi, seorang pengelana dari Najd singgah di Makkah dan berbincang dengan seorang tua yang pernah hidup pada masa Naufal. Pengelana itu bertanya, "Benarkah dulu ada orang yang begitu ditakuti di kota ini?" Orang tua itu mengangguk pelan. Namanya Naufal bin Khuwailid. Pengelana itu penasaran, apa yang membuatnya begitu berkuasa? Orang tua itu menghela napas panjang sebelum menjawab. Ia tidak ragu menggunakan rasa takut, dan manusia sering tunduk pada rasa takut sampai mereka menemukan keberanian yang lebih besar. Cerita tentang Naufal juga menjadi bahan refleksi di kalangan mereka yang dahulu berdiri di pihak Quraisy. Seorang mantan prajurit berkata kepada temannya, "Aku mengikuti Naufal karena aku takut dianggap lemah." Temannya menjawab, "Aku juga." Kita menyebutnya keberanian, padahal itu hanya ketakutan yang disamarkan. Percakapan seperti ini menunjukkan bahwa banyak orang mulai berani jujur pada diri mereka.
Di Madinah, seorang ayah menceritakan kisah Badar kepada anaknya. Ia berkata, di antara orang-orang yang gugur hari itu, ada Naufal bin Khuwailid. Anaknya bertanya, mengapa ia memusuhi kalian? Sang ayah menjawab, karena ia merasa kehilangan kuasa jika kebenaran diterima. Anak itu terdiam sejenak lalu berkata, berarti ia kalah oleh rasa takutnya sendiri. Ayahnya mengangguk, merasa bahwa pemahaman itu lebih berharga daripada sekadar cerita kemenangan. Tahun demi tahun berlalu, dan generasi yang tidak pernah melihat Naufal mulai mengenalnya hanya melalui cerita. Menariknya, dalam cerita-cerita itu, sosok Naufal tidak lagi digambarkan semata sebagai orang bengis, tetapi juga sebagai manusia yang terjebak oleh zamannya. Seorang pencerita berkata, ia tidak lahir sebagai penindas. Ia dibentuk oleh dunia yang mengajarkan bahwa yang kuat boleh menindas. Pendengar pun mulai memahami bahwa sejarah bukan hanya tentang hitam dan putih. Pada sekitar tahun 640 Masehi, ketika wilayah Islam semakin luas, kisah Naufal sering digunakan sebagai perbandingan. Seorang guru berkata kepada murid-muridnya, lihatlah Naufal, ia punya kekuatan, pengaruh, dan nama besar. Tetapi semua itu hilang karena ia menolak keadilan. Murid-murid itu mencatat bukan hanya peristiwanya, tetapi juga maknanya. Bahkan di kalangan keturunan Quraisy sendiri, kisah Naufal menjadi bahan peringatan. Seorang ibu berkata kepada anaknya, jangan bangga hanya karena nasab. Anaknya bertanya, mengapa? Sang ibu menjawab, karena Naufal punya nasab dan kekuatan, tetapi sejarah tidak memujinya. Kalimat itu menanamkan kesadaran bahwa kehormatan sejati lahir dari sikap, bukan dari kekuasaan. Di majelis-majelis kecil, orang-orang sering membahas satu pertanyaan yang sama. Apa yang akan terjadi jika Naufal memilih jalan berbeda? Seorang berkata, mungkin ia akan dikenang dengan cara lain. Yang lain menjawab, atau mungkin ia tetap keras, karena itulah pilihan hidupnya. Perdebatan itu tidak mencari jawaban pasti, melainkan mengajak orang berpikir tentang pilihan dan konsekuensinya. Semakin jauh jarak waktu dari Perang Badar, semakin jelas bahwa Naufal bin Khuwailid telah menjadi simbol, bukan lagi sekadar individu. Ia melambangkan masa ketika kekuatan lama berusaha bertahan dengan kekerasan dan gagal. Ia menjadi pengingat bahwa dunia tidak berhenti hanya karena seseorang ingin mempertahankannya. Waktu yang semakin jauh dari masa hidup Naufal bin Khuwailid justru membuat kisahnya semakin dalam maknanya. Ia tidak lagi hanya dipandang sebagai seorang tokoh keras dari Quraisy, tetapi sebagai gambaran lengkap tentang bagaimana kekuasaan lama bertahan, melawan, lalu runtuh perlahan. Di banyak tempat, kisahnya diceritakan dengan nada yang lebih tenang, seolah orang-orang ingin memahami, bukan sekadar menghakimi. Pada suatu malam di Madinah, sekitar tahun 642 Masehi, sekelompok orang duduk melingkar setelah sholat. Salah seorang dari mereka berkata, aku dulu melihat Naufal dari kejauhan di Makkah. Orang-orang memberi jalan setiap kali ia lewat. Yang lain bertanya, apakah kau takut? Ia tersenyum pahit. Bukan hanya takut, kami merasa kecil. Lalu ia melanjutkan, hari ini aku sadar, rasa kecil itu bukan karena ia besar, tetapi karena kami belum menemukan keberanian. Cerita-cerita seperti ini terus berkembang, menambahkan lapisan emosi pada sosok Naufal. Ia menjadi contoh tentang bagaimana rasa takut bisa menciptakan bayangan kekuasaan yang tampak lebih besar dari kenyataan. Seorang pendengar berkata, berarti kekuatannya hidup dari ketakutan orang lain. Yang lain mengangguk, dan ketika ketakutan itu hilang, kekuatan itu runtuh. Di Makkah sendiri, kota yang dulu menjadi panggung utama kekerasan Naufal, perubahan terasa nyata. Orang-orang berjalan dengan lebih tenang, berbicara dengan lebih terbuka. Seorang pedagang muda berkata kepada temannya, ayahku pernah dipukul oleh Naufal. Temannya bertanya, apakah ayahmu membencinya? Ia menjawab,
Tidak, ayahku berkata, kebencian hanya membuat kita terus hidup di bawah bayangannya. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah Naufal mulai digunakan sebagai bahan renungan dalam pendidikan. Seorang guru tua berkata kepada murid-muridnya, "Belajarlah dari orang yang keras kepala." Seorang murid bertanya, "Apakah keras kepala selalu buruk?" Guru itu menjawab, "Tidak, tetapi ketika keras kepala menolak kebenaran, ia berubah menjadi kehancuran." Murid-murid itu terdiam, menyimpan pelajaran tersebut dalam hati mereka. Dalam percakapan keluarga, nama Naufal juga muncul sebagai bagian dari sejarah yang harus dipahami. Seorang ayah berkata kepada anaknya, ia memilih jalan kekerasan karena ia percaya itu satu-satunya cara. Anaknya bertanya, apakah ia menyesal? Sang ayah menjawab pelan, kita tidak tahu, tetapi sejarah mencatat akibat dari pilihannya. Jawaban itu mengajarkan bahwa penilaian akhir sering datang setelah segalanya berlalu. Bagi para pencerita sejarah, Naufal bin Khuwailid menjadi tokoh penting untuk menjelaskan transisi besar di Jazirah Arab. Ia mewakili masa ketika status suku dan kekuatan fisik menjadi penentu segalanya. Ketika sistem itu mulai runtuh, orang-orang seperti Naufal berdiri paling depan untuk menahannya. Dan justru karena berdiri paling depan, mereka yang pertama kali jatuh. Dalam satu majelis, seorang pencerita berkata, Naufal bukan sekadar musuh kaum muslim, ia adalah musuh perubahan. Seorang pendengar menimpali, dan perubahan tidak mengenal musuh. Kalimat itu disambut anggukan, karena semua yang hadir memahami kebenarannya. Bahkan dalam kesunyian malam, ketika orang-orang merenungi masa lalu, kisah Naufal sering muncul sebagai peringatan pribadi. Seorang lelaki berkata pada dirinya sendiri, apakah aku sedang menjadi seperti Naufal, menolak mendengar karena takut kehilangan? Pertanyaan itu menunjukkan bahwa kisah ini tidak hanya tentang sejarah, tetapi tentang cermin bagi setiap manusia. Seiring bertambahnya jarak waktu, kisah Naufal bin Khuwailid semakin kokoh sebagai simbol. Ia bukan lagi sekadar nama dalam catatan perang Badar, melainkan lambang dari kekuatan lama yang gagal beradaptasi. Kisahnya mengajarkan bahwa dunia tidak runtuh ketika seseorang kehilangan kekuasaan, tetapi justru bergerak maju. Dan karena itulah kisah ini terus diceritakan, terus dilanjutkan, dan terus diperpanjang. Setiap generasi menemukan makna baru di dalamnya, menambahkan dialog, perasaan, dan renungan sesuai zamannya. Selama manusia masih berbicara tentang kekuasaan, ketakutan, dan perubahan, selama itu pula nama Naufal bin Khuwailid akan tetap disebut, bukan untuk ditakuti, tetapi untuk dipahami sebagai pelajaran yang tidak pernah usang. Semakin jauh jarak waktu dari masa hidup Naufal bin Khuwailid, semakin jelas bahwa kisahnya tidak pernah benar-benar berakhir. Ia terus hidup dalam ingatan, bukan sebagai sosok yang hadir secara fisik, tetapi sebagai gambaran tentang satu watak manusia yang selalu berulang dalam setiap zaman. Dimanapun kekuasaan dibangun di atas ketakutan, disitulah bayangan Naufal seakan muncul kembali. Pada sekitar tahun 650 Masehi, ketika generasi baru tumbuh tanpa pernah melihat langsung kekerasan Quraisy di masa lalu, para orang tua merasa perlu menceritakan kisah itu dengan lebih lengkap. Seorang kakek berkata kepada cucunya di beranda rumah, dulu ada orang bernama Naufal bin Khuwailid. Orang-orang diam ketika ia berbicara. Cucunya bertanya polos, mengapa mereka diam? Sang kakek menjawab, karena mereka takut, bukan karena mereka setuju. Jawaban itu menanamkan pemahaman awal tentang perbedaan antara kekuasaan yang dihormati dan kekuasaan yang ditakuti. Dalam percakapan lain, seorang perempuan tua
yang pernah menyaksikan penyiksaan di Makkah, berkata, "Aku masih ingat suara langkah Naufal." Seorang yang mendengarkan bertanya, "Apakah suara itu membuatmu marah?" Ia menggeleng pelan. "Tidak lagi. Sekarang suara itu mengingatkanku bahwa manusia bisa tersesat ketika merasa dirinya paling benar." Kalimat itu menunjukkan bahwa waktu telah mengubah amarah menjadi kebijaksanaan. Kisah Naufal juga menjadi bahan diskusi di antara para penuntut ilmu. Seorang berkata, "Ia kuat, tetapi kekuatannya rapuh." Yang lain bertanya, "Mengapa rapuh?" Jawabannya datang tenang, karena ia bergantung pada rasa takut. Ketika rasa takut itu hilang, ia tidak punya apa-apa. Percakapan semacam ini membuat kisah Naufal tidak sekadar cerita masa lalu, tetapi alat untuk memahami dinamika kekuasaan. Di Makkah, kota yang pernah ia kuasai dengan ancaman, anak-anak bermain tanpa mengetahui bahwa jalan-jalan itu dahulu menjadi saksi kekerasan. Seorang ayah memandang mereka lalu berkata pada temannya, "Inilah kemenangan terbesar." Temannya bertanya, "Kemenangan apa?" Ia menjawab, "Kemenangan atas rasa takut." Dan dalam diam, mereka sama-sama teringat pada Naufal sebagai simbol dari rasa takut yang telah ditinggalkan. Dalam majelis lain, seorang pencerita berkata, Naufal bin Khuwailid percaya bahwa dunia harus tunduk padanya. Seorang pendengar bertanya, apakah ia pernah ragu? Pencerita itu menjawab, mungkin ia ragu, tetapi ia tidak pernah mau mengakuinya. Kalimat itu membuka ruang renungan tentang bagaimana manusia sering memilih keras agar tidak terlihat rapuh. Seiring berkembangnya peradaban, kisah Naufal menjadi contoh klasik tentang benturan antara kekuatan lama dan nilai baru. Ia berdiri di sisi kekuatan lama, menolak mendengar, menolak berubah. Ketika nilai baru datang membawa keadilan dan kesetaraan, Naufal melihatnya sebagai ancaman, bukan sebagai peluang untuk memperbaiki diri. Dan karena pilihan itulah, namanya tercatat bukan sebagai pembaharu, melainkan sebagai Dalam satu percakapan keluarga yang terjadi bertahun-tahun kemudian, seorang ibu berkata kepada anaknya, "Jika kau suatu hari merasa benar dan semua orang salah, ingatlah Naufal." Anaknya bertanya, "Mengapa?" Sang ibu menjawab, "Karena merasa paling benar sering menjadi awal kejatuhan." Nasihat itu sederhana, tetapi lahir dari pelajaran sejarah yang panjang. Orang-orang yang menuliskan kembali kisah Perang Badar selalu menyebut Naufal sebagai bagian dari barisan yang gugur. Namun, di balik catatan itu, mereka juga menuliskan makna yang lebih dalam, bahwa gugurnya Naufal melambangkan runtuhnya satu cara pandang tentang kekuasaan. Bukan pedangnya yang paling dikenang, melainkan sikapnya yang menolak mendengar. Dan hingga masa-masa berikutnya, ketika manusia kembali berhadapan dengan pilihan antara kekerasan dan kebijaksanaan, kisah Naufal bin Khuwailid selalu relevan. Ia menjadi cermin yang memperlihatkan akibat dari kesombongan dan penolakan terhadap perubahan. Setiap kali kisah ini dilanjutkan, selalu ada ruang untuk menambahkan renungan baru, dialog baru, dan pemahaman baru. Kisah ini akan terus mengalir, karena selama manusia masih bergulat dengan kekuasaan, ketakutan, dan kebenaran, selama itu pula pelajaran dari kehidupan Naufal bin Khuwailid akan tetap dibutuhkan. Ia mungkin telah lama tiada, tetapi makna dari kejatuhannya akan terus hidup, mengingatkan bahwa sejarah tidak hanya mencatat siapa yang kuat, tetapi siapa yang mampu berubah. Kisah Naufal bin Khuwailid terus mengalir seperti bayangan panjang yang mengikuti perjalanan sejarah manusia. Ia tidak lagi hadir sebagai sosok yang berdiri tegak dengan ancaman, melainkan sebagai gema dari satu sikap hidup yang berulang dalam berbagai rupa.
Setiap zaman menemukan Naufalnya sendiri, dan karena itu ceritanya selalu terasa dekat, meskipun waktu telah memisahkan berpuluh-puluh tahun dari masa hidupnya. Pada sekitar tahun 660 Masehi, seorang penulis sejarah di Madinah berbincang dengan murid-muridnya tentang masa awal pertentangan di Makkah. Ia berkata, "Jika kalian ingin memahami mengapa penindasan bisa begitu kuat, lihatlah Naufal bin Khuwailid." Seorang murid bertanya, "Apakah ia paling kejam di antara mereka?" Sang penulis menggeleng. "Bukan itu, ia paling yakin bahwa apa yang ia lakukan benar." Jawaban itu membuat para murid terdiam, karena mereka mulai memahami bahwa bahaya terbesar sering datang dari keyakinan yang tidak mau diuji. Di tempat lain, seorang lelaki tua yang pernah hidup sebagai budak pada masa Naufal menceritakan kisahnya kepada cucunya. "Aku pernah berdiri di depan Naufal dengan kaki gemetar," katanya. Cucunya bertanya, "Apa yang ia katakan?" Lelaki tua itu menarik napas panjang. Ia berkata, "Hidupmu ada di tanganku." Cucu itu terdiam, lalu berkata, "Sekarang hidup kita tidak ada di tangan siapapun selain Tuhan." Lelaki tua itu tersenyum, merasakan bahwa luka lama telah berubah menjadi pemahaman. Cerita tentang Naufal juga masuk ke dalam perbincangan para pemimpin masyarakat. Seorang berkata kepada yang lain, "Kita harus berhati-hati agar tidak menjadi seperti Naufal." Yang lain bertanya, "Bagaimana caranya?" Ia menjawab, "Dengan mendengar ketika kita dikritik dan dengan melembutkan hati ketika kita berkuasa." Percakapan itu menunjukkan bahwa kisah Naufal telah berubah dari cerita tentang musuh menjadi peringatan bagi siapapun yang memegang kendali. Di Makkah, kota yang kini telah jauh berbeda, seorang pemandu cerita berdiri di hadapan sekelompok orang dan berkata, "Di tempat inilah dahulu Naufal berjalan dengan penuh kesombongan." Seorang pendengar bertanya, "Apakah ia pernah tertawa?" Pemandu itu menjawab, "Mungkin ia tertawa, tetapi tawanya lahir dari rasa menang, bukan dari kedamaian." Jawaban itu membuat orang-orang merenung tentang perbedaan antara kemenangan dan ketenangan. Tahun demi tahun berlalu, dan kisah Naufal semakin sering digunakan untuk menggambarkan titik balik sejarah. Ia menjadi simbol dari masa ketika kekuasaan suku dan kekerasan fisik berhadapan dengan nilai keyakinan dan keadilan. Dalam benturan itu, Naufal memilih mempertahankan kekerasan. Pilihan itu memberinya rasa kuasa sementara, tetapi merenggut darinya kesempatan untuk tumbuh bersama perubahan. Dalam sebuah percakapan malam, seorang ayah berkata kepada anak remajanya, "Kau tahu mengapa Naufal dikenang?" Anak itu menjawab, "Karena ia menindas." Ayahnya menggeleng pelan. "Ia dikenang karena ia tidak mau berubah." Anak itu terdiam lama, lalu berkata, "Berarti orang yang menolak berubah bisa lebih berbahaya daripada orang yang lemah." Sang ayah mengangguk, merasa bahwa pelajaran itu telah sampai. Para pencerita sejarah sering menutup kisah Naufal dengan kalimat yang sama, bahwa ia adalah bagian dari masa lalu yang perlu dipahami, bukan ditiru. Mereka menekankan bahwa Naufal tidak jatuh karena kurang kuat, tetapi karena ia menolak melihat bahwa dunia telah bergerak. Ia melawan arus perubahan dengan amarah, dan arus itu akhirnya menenggelamkannya. Dan setiap kali kisah ini dilanjutkan, selalu ada ruang kosong yang sengaja dibiarkan terbuka, ruang bagi pendengar untuk bertanya pada diri sendiri, apakah di dalam dirinya ada sedikit sifat Naufal, keras, takut kehilangan, dan enggan mendengar. Disitulah kekuatan sejati dari cerita ini, bukan pada detail pertempuran, tetapi pada cermin yang ia sodorkan kepada setiap manusia. Maka, kisah Naufal bin Khuwailid akan terus hidup, bukan sebagai cerita yang selesai, melainkan sebagai kisah yang selalu bisa dilanjutkan.
Selama manusia masih berbicara tentang kekuasaan, ketakutan, dan kebenaran, selama itu pula nama Naufal akan terus muncul, mengingatkan bahwa sejarah tidak hanya menghukum mereka yang kalah, tetapi juga mereka yang menutup mata terhadap perubahan. Kisah Naufal bin Khuwailid terus bergerak mengikuti alur waktu, seakan sejarah sendiri enggan menutup lembarannya. Semakin lama, sosoknya semakin menjauh dari gambaran seorang individu dan semakin mendekati bayangan watak manusia yang berulang dalam berbagai bentuk. Ia menjadi nama yang disebut bukan untuk dikenang dengan kebanggaan, melainkan untuk direnungkan dengan kesadaran. Pada sekitar tahun 670 Masehi, ketika generasi yang hidup sezaman dengan Perang Badar hampir seluruhnya tiada, kisah Naufal disampaikan oleh para penutur sejarah dengan nada yang lebih reflektif. Seorang penutur berkata kepada pendengarnya, Naufal bin Khuwailid tidak mati hanya sekali. Ia mati setiap kali orang memilih kekerasan untuk mempertahankan kekuasaan. Seorang pendengar bertanya, apakah itu berarti ia masih hidup? Penutur itu menjawab, ia hidup sebagai pelajaran. Di Madinah, seorang lelaki yang dikenal sebagai pengajar anak-anak sering mengawali ceritanya dengan kisah masa lalu Makkah. Ia berkata, dulu ada orang yang membuat seluruh kota diam dengan langkah kakinya. Anak-anak bertanya serempak, siapa? Ia menjawab, Naufal bin Khuwailid. Lalu ia melanjutkan, tetapi hari ini yang membuat dunia bergerak bukan langkah kaki, melainkan keadilan. Anak-anak itu tidak sepenuhnya memahami, tetapi kalimat itu tertanam di benak mereka. Di Makkah, seorang pedagang tua yang telah lama meninggalkan dunia perdagangan berkata kepada tamunya, aku pernah berbisnis di bawah bayang-bayang Naufal. Tamu itu bertanya, apakah ia adil? Pedagang itu tertawa pelan. Ia adil pada dirinya sendiri. Jawaban itu mengandung kepahitan sekaligus kejujuran, menggambarkan bagaimana kekuasaan sering disamarkan sebagai keadilan. Cerita tentang Naufal juga menjadi bahan perenungan pribadi bagi banyak orang. Seorang lelaki berkata kepada temannya, setiap kali aku merasa ingin memaksa orang lain tunduk padaku, aku teringat Naufal. Temannya bertanya, apa yang kau lakukan? Ia menjawab, aku berhenti karena aku tidak ingin namaku dikenang dengan cara yang sama. Percakapan sederhana itu menunjukkan bagaimana kisah Naufal mempengaruhi pilihan hidup orang-orang yang bahkan tidak pernah mengenalnya. Dalam lingkaran keluarga, kisah ini terus diwariskan dengan variasi cerita dan dialog. Seorang nenek berkata kepada cucunya, Naufal kuat, tetapi ia sendirian. Cucunya bertanya, mengapa sendirian? Nenek itu menjawab, karena ketakutan tidak pernah melahirkan cinta. Kalimat itu menjadi jembatan bagi generasi muda untuk memahami bahwa kekuasaan sejati tumbuh dari hubungan, bukan dari ancaman. Tahun demi tahun berlalu, dan Jazirah Arab mengalami banyak perubahan. Namun, setiap perubahan besar selalu diiringi oleh cerita tentang masa lalu yang keras. Naufal bin Khuwailid tetap menjadi tokoh yang mewakili masa itu. Ia menjadi pengingat bahwa setiap zaman memiliki orang-orang yang menolak perubahan, dan bahwa penolakan itu sering berakhir dengan kehancuran, baik secara pribadi maupun kolektif. Dalam satu majelis diskusi, seorang berkata, apakah kita harus membenci Naufal? Yang lain menjawab, tidak, kita harus belajar darinya. Jawaban itu menandai kedewasaan cara pandang terhadap sejarah. Naufal tidak lagi diperlakukan sebagai musuh yang harus dibenci, tetapi sebagai contoh yang harus dipahami agar kesalahan yang sama tidak terulang. Para pencerita sejarah sering menambahkan dialog imajiner untuk mendekatkan pendengar dengan masa lalu. Mereka menggambarkan Naufal berdiri di tengah Makkah, berkata, aku menjaga tradisi. Lalu mereka membalasnya dengan suara zaman. Tradisi yang menindas bukanlah warisan, melainkan beban. Dialog semacam ini membuat kisah Naufal terasa hidup dan relevan. Semakin lama, kisah Naufal bin Khuwailid berkembang menjadi semacam cermin kolektif.
Setiap orang yang mendengarnya diajak bertanya, apakah dirinya sedang membangun pengaruh melalui rasa takut atau melalui keadilan? Pertanyaan itu tidak pernah memiliki jawaban tunggal, tetapi selalu membuka ruang untuk introspeksi. Dan karena itulah kisah ini terus bisa dilanjutkan tanpa akhir yang pasti. Naufal telah lama tiada, tetapi sifat yang ia wakili selalu menemukan bentuk baru. Selama manusia masih berhadapan dengan pilihan antara memaksakan kehendak atau mendengarkan kebenaran, selama itu pula kisah Naufal bin Khuwailid akan terus mengalir, diceritakan ulang, diperpanjang, dan dimaknai kembali oleh setiap generasi. Perjalanan kisah Naufal bin Khuwailid masih terus berlanjut karena setiap kali manusia mencoba memahami masa lalu, selalu ada lapisan baru yang terkuak. Ia tidak lagi hadir sebagai ancaman fisik, tetapi sebagai bayang-bayang batin yang mengingatkan betapa mudahnya kekuasaan berubah menjadi penindasan ketika hati menutup diri. Pada sekitar tahun 680 Masehi, di sebuah perkampungan dekat Madinah, seorang penutur kisah duduk di hadapan sekelompok orang muda. Ia berkata, "Kalian hidup di masa yang lebih tenang, tetapi jangan lupa bagaimana ketenangan itu diperjuangkan." Salah seorang bertanya, "Apakah karena perang?" Ia menjawab, "Bukan hanya karena perang, tetapi karena runtuhnya orang-orang yang menolak keadilan, seperti Naufal bin Khuwailid." Nama itu kembali disebut, bukan dengan amarah, tetapi dengan kesadaran. Di antara para pendengar, seorang pemuda berkata pelan kepada temannya, "Aku takut menjadi seperti dia." Temannya bertanya, "Dalam hal apa?" Ia menjawab, "Dalam hal merasa paling benar." Percakapan itu sederhana, tetapi mencerminkan bagaimana kisah Naufal telah berubah menjadi alat untuk mengukur diri sendiri. Di Makkah, seorang lelaki yang dahulu anak kecil, ketika Naufal masih hidup, menceritakan ingatannya yang samar. "Aku ingat, ayahku menarik tanganku ketika Naufal lewat," katanya. "Ayahku berbisik, 'Jangan menatap.'" Seorang pendengar bertanya, "Apa yang kau rasakan sekarang?" Lelaki itu tersenyum tipis. "Sekarang aku tahu, rasa takut itu bukan tanda hormat." Kalimat itu menggambarkan perubahan cara pandang yang hanya bisa lahir dari jarak waktu. Kisah Naufal juga masuk ke dalam perenungan para pemimpin. Seorang berkata dalam sebuah pertemuan, "Kita harus belajar dari masa lalu." Yang lain bertanya, "Dari siapa?" Ia menjawab, "Dari orang-orang yang jatuh karena kesombongan mereka." Meskipun nama Naufal tidak disebut langsung, semua orang tahu siapa yang dimaksud. Dalam cerita-cerita yang lebih panjang, Naufal sering digambarkan sedang berdiri sendirian di tengah keramaian, dikelilingi oleh orang-orang yang patuh karena takut. Seorang pencerita berkata, "Bayangkan betapa sepinya hidup seperti itu." Pendengar terdiam, membayangkan kesunyian di balik kekuasaan yang tampak besar. Seiring berjalannya waktu, kisah Naufal bin Khuwailid semakin sering digunakan untuk menjelaskan bahwa kejatuhan tidak selalu datang karena kelemahan, tetapi karena ketidakmampuan untuk berubah. Ia kuat, berpengaruh, dan ditakuti, tetapi semua itu tidak cukup ketika dunia menuntut arah baru. Ketika ia memilih bertahan dengan kekerasan, ia menutup pintu bagi kemungkinan lain. Dalam percakapan keluarga, seorang ayah berkata kepada anaknya, "Jika suatu hari kau diberi kuasa, ingatlah Naufal." Anaknya bertanya, "Agar aku kuat?" Ayahnya menggeleng, "Agar kau rendah hati." Jawaban itu menunjukkan bahwa pelajaran terbesar dari kisah Naufal justru berlawanan dengan apa yang ia yakini sepanjang hidupnya. Para penulis kisah terus menambahkan detail imajiner untuk mendekatkan pembaca dengan tokoh ini. Mereka membayangkan Naufal duduk sendirian di malam hari, merenungi kota Makkah yang ia cintai dengan cara yang keras.
Mereka membayangkan ia berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku melemah, aku akan kalah." Dan sejarah menjawabnya dengan sunyi bahwa kekerasan bukanlah kekuatan yang sejati. Semakin panjang kisah ini dilanjutkan, semakin jelas bahwa Naufal bin Khuwailid adalah tokoh yang mengajarkan melalui kegagalannya. Ia menjadi penanda batas antara masa lama dan masa baru. Ia adalah contoh tentang apa yang terjadi ketika seseorang memilih melawan arus perubahan dengan kekerasan, bukan dengan kebijaksanaan. Dan kisah ini tetap terbuka, tidak ditutup dengan kesimpulan mutlak. Setiap generasi yang mendengarnya akan menambahkan tafsirnya sendiri, sesuai dengan tantangan yang mereka hadapi. Selama manusia masih bergulat dengan kekuasaan, rasa takut, dan keinginan untuk menguasai, selama itu pula kisah Naufal bin Khuwailid akan terus berlanjut, menjadi peringatan yang senyap namun kuat tentang arah yang seharusnya dipilih. Kisah Naufal bin Khuwailid masih belum mencapai titik henti, karena selama manusia masih menoleh ke belakang untuk memahami mengapa satu zaman runtuh dan zaman lain bangkit, selama itu pula namanya akan kembali disebut. Ia telah berubah menjadi semacam tanda peringatan yang sunyi, tidak berteriak, tetapi selalu hadir di balik setiap kisah tentang kekuasaan yang menolak. Pada sekitar tahun 690 Masehi, seorang pengelana dari Syam singgah di Madinah dan mendengar kisah tentang masa-masa awal pertentangan di Makkah. Ia berkata kepada seorang penduduk setempat, "Aku mendengar ada orang yang sangat ditakuti pada masa itu." Penduduk itu menjawab, "Ya, Naufal bin Khuwailid." Pengelana itu bertanya lagi, "Apakah ia penguasa?" Orang itu tersenyum tipis. Ia merasa dirinya penguasa, tetapi sebenarnya ia hanya penguasa atas rasa takut. Kalimat itu membuat pengelana terdiam, seolah menemukan kunci untuk memahami banyak peristiwa yang ia lihat di berbagai negeri. Di tempat lain, seorang lelaki yang pernah menyaksikan langsung perubahan Makkah berkata kepada anak-anaknya, "Dulu kota ini keras." Anak-anaknya bertanya, "Seberapa keras?" Ia menjawab, "Cukup keras hingga orang seperti Naufal bisa tumbuh dan berkuasa." Lalu ia menambahkan, "Tetapi lihatlah sekarang, kekerasan itu tidak bertahan." Anak-anak itu mendengarkan dengan mata terbuka lebar, menyadari bahwa kota yang mereka anggap biasa pernah menjadi panggung ketakutan. Nama Naufal juga sering muncul dalam percakapan tentang kepemimpinan. Seorang berkata, "Pemimpin yang ditakuti akan selalu sendirian." Yang lain bertanya, "Apakah itu yang terjadi pada Naufal?" Ia menjawab, "Ya, ia dikelilingi orang, tetapi tidak pernah ditemani." Percakapan itu menegaskan bahwa kekuasaan tanpa kepercayaan hanya melahirkan kesunyian. Dalam kisah yang diceritakan ulang, Naufal digambarkan sebagai orang yang selalu berdiri di barisan paling depan ketika menentang perubahan. Ia berbicara keras, menekan tanpa ragu, dan menutup telinga dari suara yang berbeda. Seorang pencerita berkata, ia tidak memberi ruang bagi pertanyaan. Seorang pendengar menimpali, dan disitulah ia kalah. Dialog ini menjadi kesimpulan tidak langsung tentang bagaimana kekakuan bisa menjadi awal kehancuran. Pada suatu malam, seorang ayah yang sedang berbincang dengan anak remajanya berkata, "Kau tahu mengapa kisah Naufal terus diceritakan?" Anak itu menjawab, "Karena ia jahat." Ayahnya menggeleng pelan. Karena ia adalah contoh tentang apa yang terjadi ketika seseorang lebih mencintai kekuasaan daripada kebenaran. Anak itu terdiam, lalu berkata, "Berarti ia kalah, bahkan sebelum perang." Ayahnya tersenyum, merasa bahwa pelajaran itu telah sampai. Seiring berjalannya waktu, kisah Naufal semakin sering disandingkan dengan kisah perubahan besar dalam sejarah manusia. Ia menjadi bagian dari narasi yang lebih luas tentang runtuhnya kekuatan lama dan lahirnya nilai baru.
Dalam narasi itu, Naufal tidak diposisikan sebagai tokoh utama yang heroik, tetapi sebagai titik kontras yang membuat cahaya perubahan terlihat lebih jelas. Di antara para penulis dan pencerita, ada yang mencoba membayangkan isi hati Naufal di hari-hari terakhirnya. Mereka membayangkan ia duduk termenung, memandangi Makkah yang mulai berubah, berkata pada dirinya sendiri, "Jika aku mengalah, aku kehilangan segalanya." Namun, sejarah menjawab dengan kenyataan pahit bahwa dengan tidak mengalah, ia justru kehilangan lebih banyak. Imajinasi semacam ini tidak dimaksudkan untuk membenarkan, tetapi untuk memahami. Dalam percakapan yang lebih filosofis, seorang berkata, "Naufal bukan hanya milik masa lalu." Yang lain bertanya, "Maksudmu?" Ia menjawab, "Ia ada setiap kali seseorang menindas atas nama tradisi." Pernyataan itu membuat kisah Naufal terasa lintas zaman, relevan bukan hanya bagi mereka yang mempelajari sejarah Islam awal, tetapi juga bagi siapapun yang merenungi dinamika kekuasaan. Dan begitulah kisah Naufal bin Khuwailid terus berlanjut tanpa penutup yang benar-benar final. Ia mengalir bersama waktu, menyelinap ke dalam percakapan, pelajaran, dan renungan pribadi. Setiap generasi akan menambahkan sudut pandangnya sendiri, memperpanjang cerita ini dengan pengalaman mereka sendiri tentang kekuasaan, ketakutan, dan perubahan. Selama manusia masih dihadapkan pada pilihan antara mendengar atau memaksa, antara merendahkan atau merangkul, selama itu pula kisah Naufal bin Khuwailid akan terus hidup. Bukan untuk ditakuti, bukan untuk dipuja, tetapi untuk dipahami sebagai peringatan tentang arah yang sebaiknya tidak diulang. Kisah Naufal bin Khuwailid masih terus mengalir, seakan sejarah sendiri menolak untuk menutup kisah tentang manusia yang begitu yakin pada kekuatannya, tetapi gagal memahami arah zamannya. Setiap kali cerita ini disampaikan, ia tidak hanya membawa gambaran masa lalu, melainkan juga mengajak pendengarnya bercermin pada keadaan mereka sendiri. Pada awal abad ke-8 Masehi, sekitar tahun 700 Masehi, para penutur sejarah mulai menempatkan kisah Naufal dalam kerangka yang lebih luas. Ia tidak lagi diceritakan hanya sebagai musuh kaum muslim, tetapi sebagai bagian dari pola besar tentang bagaimana kekuasaan lama selalu bereaksi ketika dihadapkan pada nilai baru. Seorang penutur berkata, "Jika kalian ingin memahami mengapa penindasan selalu muncul sebelum kejatuhan, lihatlah Naufal bin Khuwailid." Seorang pendengar bertanya, "Apakah semua penindas akan bernasib sama?" Penutur itu menjawab, "Mungkin caranya berbeda, tetapi ujungnya hampir selalu serupa." Di sebuah majelis kecil, seorang lelaki yang dikenal gemar merenung berkata, "Aku sering membayangkan Naufal duduk sendirian setelah semua orang pergi." Temannya bertanya, "Untuk apa membayangkan itu?" Ia menjawab, "Agar aku ingat bahwa kekuasaan tanpa cinta selalu berakhir dengan kesepian." Percakapan itu menunjukkan bahwa kisah Naufal telah melampaui konteks sejarah dan masuk ke wilayah perenungan batin. Di Makkah yang kini telah berubah wajah sepenuhnya, seorang pemandu lokal menceritakan kepada para pendatang tentang masa lalu kota itu. "Dulu, suara keras lebih didengar daripada suara benar," katanya. Seorang pendatang bertanya, "Siapa yang paling keras?" Ia menjawab, "Naufal bin Khuwailid." Lalu ia menambahkan, "Dan justru karena itulah ia jatuh." Pendatang itu mengangguk, memahami bahwa suara yang paling keras tidak selalu membawa kebenaran. Kisah ini juga terus hidup dalam percakapan keluarga. Seorang ibu berkata kepada anaknya yang mulai beranjak dewasa, "Jika suatu hari kau punya kuasa, ingatlah kisah Naufal." Anaknya bertanya, "Agar aku tidak ditakuti." Sang ibu tersenyum, "Agar kau tidak merasa perlu ditakuti."
Kalimat itu mengandung pelajaran yang lahir dari pengalaman sejarah yang panjang. Para penulis yang menyalin ulang kisah-kisah masa awal Islam sering menambahkan renungan tentang Naufal. Mereka menulis bahwa ia adalah contoh bagaimana seseorang bisa begitu terikat pada identitas lamanya, sehingga menolak melihat nilai kemanusiaan yang lebih luas. Dalam tulisan-tulisan itu, Naufal digambarkan sebagai orang yang membela tradisi, tetapi lupa bahwa tradisi seharusnya menjaga manusia, bukan menghancurkannya. Dalam satu dialog imajiner yang sering diceritakan ulang, Naufal digambarkan berkata, "Jika aku menyerah, aku kehilangan kehormatanku." Dan suara sejarah menjawab, "Kehormatan yang dibangun di atas penindasan bukanlah kehormatan." Dialog ini tidak pernah benar-benar terjadi, tetapi diciptakan untuk membantu generasi setelahnya memahami inti dari kejatuhan Naufal. Di kalangan orang-orang yang mendalami hikmah kehidupan, kisah Naufal sering dijadikan contoh tentang bahaya kesombongan. Seorang berkata, "Kesombongan membuat orang tuli, yang lain menimpali." Dan ketulian itu membuat Naufal tidak mendengar tanda-tanda kejatuhannya sendiri. Mereka berbicara bukan untuk mengejek, tetapi untuk mengambil pelajaran. Semakin lama, kisah Naufal bin Khuwailid semakin menyerupai aliran panjang tanpa muara. Setiap generasi menemukan makna baru di dalamnya. Bagi sebagian orang, ia adalah kisah tentang kekalahan. Bagi yang lain, ia adalah kisah tentang ketakutan kehilangan kuasa. Dan bagi banyak orang, ia adalah cermin tentang pilihan-pilihan hidup yang menentukan bagaimana seseorang akan dikenang. Dalam percakapan terakhir yang sering dijadikan penutup sementara, seorang tua berkata, "Naufal bukan orang terakhir yang memilih jalan keras." Yang mendengarkan bertanya, "Apakah akan ada Naufal lain?" Orang tua itu menjawab, "Selalu ada, selama manusia mengira kekuatan ada pada tangan yang menekan, bukan pada hati yang memahami." Kalimat itu dibiarkan menggantung, seolah mengundang setiap pendengar untuk menjawabnya dengan sikap hidup mereka sendiri. Dan karena itulah kisah Naufal bin Khuwailid tidak pernah benar-benar selesai. Ia terus dilanjutkan, diperpanjang, dan dihidupkan kembali dalam setiap zaman yang bergulat dengan kekuasaan dan perubahan. Selama manusia masih belajar dari masa lalu, kisah ini akan terus mengalir, membawa peringatan yang sama, bahwa kekerasan mungkin menciptakan ketakutan sesaat, tetapi hanya keadilan yang mampu bertahan melampaui waktu. Kisah Naufal bin Khuwailid tetap berdenyut di dalam ingatan kolektif, seolah sejarah sengaja membiarkannya terbuka agar manusia tidak tergesa menutup pelajaran yang belum sepenuhnya dipahami. Semakin jauh waktu melangkah, semakin kisah ini tidak lagi dipahami sebagai cerita tentang satu orang, melainkan tentang pilihan-pilihan yang terus berulang dalam kehidupan manusia. Pada pertengahan abad ke-8 Masehi, ketika dunia Islam telah meluas jauh melampaui Makkah dan Madinah, seorang penutur kisah di Kufah menyampaikan cerita tentang masa awal pertentangan. Ia berkata kepada hadirin, "Di setiap zaman ada orang yang merasa dirinya penjaga tatanan lama." Seorang hadirin bertanya, "Seperti siapa?" Penutur itu menjawab tenang, "Seperti Naufal bin Khuwailid di Makkah." Nama itu kembali bergaung meski jarak waktu telah